Bimbel Smart, your smart solution. Tentang redox ya. Ini catatannya itu bisa kalian lihat di larutan elektrolit ya. Nah, aku review dulu tentang redox. Sebenarnya kan udah masuk ya di sekolah tentang redox. Apa sih yang dibilang reduksi dan oksidasi? Ya, reduksi oksidasi itu disingkat jadi redox ya. Ini adalah nama jenis reaksi di dalam kimia yang cukup penting ya. Namanya reaksi redox. Bukan beberapa sih, banyak senyawa tuh yang berdasarkan reaksi ini ya, persamaan reaksinya berdasarkan persamaan redox. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama adalah tentang oksigen ya, dibilang oksidasi, acuannya itu adalah oksigen ya. Oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen ya, pengikatan oksigen ya. Itu yang pertama tentang teorinya redox. Arti yang pertama adalah reduksi, oksidasi pengikatan, reduksinya adalah pelepasan atau bahasanya apa ya? Iya, pelepasan nih, nggak ada nama lainnya. Reduksinya melepas, ya, melepas oksigen ya. Kalian harus tahu oksigen itu wujudnya O2 ya di dalam alam semesta ya, O2. Nah, contohnya adalah reaksi yang ini Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Ya, ini ada tulisan S, ya, ini G, ini S, ya. Ini contoh, ini ada nama reaksi perkaratan besi nih, ya. Ini besi berkarat tuh gini, ya. Besi bereaksi dengan oksigen jadi karat, ya. Itu namanya adalah reaksi perkaratan besi. Ini reaksi oksidasi. Tadinya Fe-nya nggak ada oksigen, sekarang jadi ada oksigen. Lalu yang bawah, contohnya adalah reduksi. Biji besi Fe2O3, ya. Ini biji besi, bukan karat ya. Tambah 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2 gitu ya. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Yang awalnya Fe dengan O, sekarang Fe-nya nggak ada O. Nah, itu namanya reduksi. Menurut teori yang pertama, acuannya adalah oksigen. Oke. Nah, di sini ada perkembangan lagi. Yang kedua adalah acuannya elektron. Ya, acuannya elektron. Oksidasi itu dibilang reaksi yang melepas elektron. Ya, melepas elektron. Kalau reduksi berarti menerima ya. Menerima elektron gitu ya. Contohnya adalah Ca kalau melepas elektron menjadi Ca2+ gitu ya. Lalu S atau Cl deh, tambah elektron menjadi Cl-1 ya. Nah, kalau mau digabung reaksinya elektronnya harus sama. Yang atas 2, bawah harus 2 juga gitu ya. Baru ditambah. Makanya Ca tambah 2Cl menjadi Ca2+ tambah 2Cl- ya. Ca2+ tambah 2Cl- itu bisa digabung ya. Ini kamu udah belajar reaksi ionisasi. Yang ini bisa digabung menjadi CaCl2 ya. Ca tambah 2Cl menjadi CaCl2. Oke. Ini adalah reaksi redox berdasarkan elektron. Yang teori kedua. Nah, ada teori yang ketiga. Ini mirip sama model atom ya. Model atom kan pertama Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, lalu mekanika kuantum ya yang terbaru. Nah, ini juga sama. Pertama oksigen, lalu diperbaharui ada tentang elektron. Nah, yang ketiga ini tentang bilangan oksidasi. Acuannya adalah bilangan oksidasinya. Ya, apa itu nih bilang-bilang oksidasi? Sebenarnya bilangan oksidasi itu mirip sama muatan dari satu atom gitu ya. Nah, oksidasi itu adalah reaksi yang melibatkan peningkatan bilangan oksidasi. Aku singkat bilox ya. Kalau reduksinya adalah penurunan ya. Bilox. Kalau ini peningkatan, yang satunya penurunan ya. Contohnya apa? Nah, kamu sebelum masuk ke contoh ya harus tahu dulu yang namanya bilangan oksidasi kan ya. Harus tahu dulu yang namanya bilangan oksidasi itu apa. Sebelum masuk ke contoh, kita harus tahu dulu yang namanya bilangan oksidasi itu apa sih, gitu kan. Tadi aku udah bilang, ini mirip sama muatan, ya. Muatan yang diemban satu senyawa jika elektron didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Nah, yang penting adalah aturannya. Nah, ini aturan bilangan oksidasi, kamu harus tahu dan harus hafal ya. Yang pertama adalah unsur bebas. Itu pasti 0 biloxnya. Contohnya unsur bebas apa?
O2. O2 itu bilangan oksidasi O di dalam O2 itu 0. Ya, F2, Cl2, N2, H2. Yang ada di unsur bebas ya. Logam kalau sendirian itu ada di unsur bebas, ada di alam bebas, termasuk unsur bebas gitu ya. Lalu ada Xe misalkan, Ar ya, neon, helium. Pokoknya semua yang unsur bebas ya, ada di alam bebas ya. Ini gasnya, ini solidnya, karbon itu C gitu ya. Ini semua bilangan oksidasi 0 ya. Jadi harus tahu unsur bebas itu apa aja. Yang kedua adalah fluorine, itu F ya. Itu selalu -1. Nah, ini udah jadi patokan ya dalam senyawa. Kecuali F2 ya. F2 ini 0. Sisanya semua pasti -1. Contohnya ada HF ya, atau misalkan ada CaF2 gitu ya. Atau IF3 misalkan. Pokoknya F-nya ini udah tahu duluan aja, -1 gitu ya. Baru kita bisa cari sebelahnya nanti. Yang ketiga adalah logam ya. Selalu positif. Nggak pernah logam itu negatif ya. Nah, ini ciri-ciri logam golongan 1A itu pasti +1 ya. Harus tahu ya 1A apa aja, natrium, kalium. Ini +2 ya. 3A juga pasti +3. Tapi 3B sama 1B, 2B tidak selalu +1, +2, +3 ya. Itu hanya untuk yang golongan A, oke? Nah, yang keempat ion tunggal sama dengan muatan. Biloxnya ya. Contohnya apa ion tunggal? Fe3+. Biloxnya berapa? Ya +3 gitu loh ya. Kalau ditanya berapa biloxnya Fe3+, ya +3. S2- berapa biloxnya? Ya -2. Tapi kalau SO4 2-, ini nggak tahu nih berapa S-nya karena ada O, bukan ion tunggal namanya. Ini udah termasuk poliatom. Ion poliatom. Ion poliatom itu lebih dari satu atom. Ada S, ada O gitu ya. Kalau ini S saja, Fe saja. Yang ada di tabel periodik ya itu kalau berdiri sendiri dengan muatan sama dengan muatannya ya. Yang keempat ini, lalu yang kelima adalah hidrogen ya. Itu umumnya +1 umumnya ya, tapi ada kecuali dengan logam. Oke. Itu jadi -1 ya. Contohnya kalau ada H2SO4, H-nya ini udah ketahuan pasti +1. Gitu ya. NaH ini -1 karena dia dengan logam gitu. Lalu yang keenam adalah oksigen ya. Yang keenam adalah oksigen. Ini juga umumnya -2 ya. Kecuali. Nah, kecualinya oksigen banyak nih ya. Kecualinya oksigen ada 3 yaitu F2O. Itu O-nya bernilai +2. Lalu ada H2O2 itu O-nya bernilai -1 sama KO2 superoksida O-nya bernilai -1,5. -1,5 ya. Sisanya -2. Yang ketujuh total senyawa itu sama dengan 0 ya. Total bilox dalam satu senyawa sama dengan 0. Nah, ini aturan bilox yang harus kalian tahu ya. Untuk menentukan reaksinya oksidasi atau reduksi yang mana, kita harus tahu dulu yang naik, yang mana, yang turun, yang mana biloxnya. Nah, buat tahu naik turun, harus tahu dulu biloxnya itu berapa, yang satunya lagi berapa. Nah, contoh lagi, misalkan H2SO4 yang tadi ya. Ditanya S-nya berapa nih, gitu kan ya, S-nya berapa. Langkah pertama adalah kamu lihat ada H, ada S, ada O. H itu ada aturan. +1 kecuali dengan logam. H2SO4 itu bukan dengan logam hanya ya, dengan non logam berarti benar hanya +1. Ya, ini berarti 2 kali H tambah S tambah 4 dikali O sama dengan 0 gitu ya. Karena ini ada di aturan nomor 7 total senyawa itu harus 0. Ya. 2 kali H-nya itu 1 ya. S-nya itu memang ditanya. Nah, oksigen itu ada di aturan lagi ya kan, umumnya -2 kecuali dengan ini doang. Ya, H2SO4 bukan pengecualian. Jadi dia -2 ya, sama dengan 0 ya. Dapatlah S-nya +6. Jadi dari sini kamu bisa mencari setiap unsur itu biloxnya berapa dari aturan ya. Nanti buat nentuin mana yang naik, mana yang turun, kita harus cari dulu ya. Misalkan F2 tambah
Cl min menjadi F min tambah Cl2. Ini kalau F2 itu 0 ya. Ini min 1, ini min 1, ini 0. Nah, ini kamu perhatikan nih, dari 0 ke min 1 itu turun. Ini namanya reaksi reduksi. Gitu loh. Biloxnya dari Cl min 1 ke 0 itu naik. Oksidasi. Makanya ini dibilang reaksi redoks. Ada reduksinya, ada oksidasinya. Gitu ya. Tapi di awal kamu harus tahu dulu bilox setiap unsurnya berapa. Kita bandingkan. Ya, pembatasnya itu tanda panah ya. Ini dibilang namanya reaktan per reaksi. Ya, lalu ini adalah produk. Ya, kita bandingkan reaksi dengan produknya yang sejenis berapa gitu ya. Biloxnya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Lebih jelas nanti di latihan ya. Udah dibuka belum latihan soal 3? Latihan soal 3 tanggal 21 Januari ya. Bisa langsung dicoba dari nomor 4 ya. Dari nomor 4 aja, 1, 2, 3 kan udah ulangan ya. Nomor 4, 5, 6, 7, 8 nanti baru ke halaman kedua ya. Nah, yang penting itu nanti halaman kedua sebenarnya. Inti utama redoks itu di halaman kedua. Nentuin setiap bilox setiap unsur, lalu menentukan yang namanya reduktor ya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Satu lagi, oksidator, zat yang mengalami reduksi. Ya. Berarti di soal yang tadi, yang namanya oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nih, ya, F2. Reduktornya adalah zat yang mengalami oksidasi. Kalau ditanya hasil oksidasinya, ya udah ini hasilnya. Cl2, hasil reduksinya adalah F-. Ya, ini yang penting ya. Sama jenis reaksinya ya. Jenis reaksinya ini reaksi redoks ya. Jenis reaksi itu nanti ada 4 ya. Yang pertama adalah redoks biasa. Yang kedua ada namanya disproporsionasi atau autoredoks ya. Ciri-cirinya adalah reduktornya sama dengan oksidator. Yaitu ciri-cirinya disproporsionasi. Yang ketiga adalah konproporsionasi. Lawannya si disproporsionasi berarti ya. Itu adalah hasilnya yang sama ya. Hasil oksidasinya sama dengan hasilnya reduksi. Ya. Yang keempat ya bukan redoks ya. Bukan redoks berarti dia tidak ada yang berubah ya. Bisa aja sih dia reaksinya reduksi saja juga bisa. Oksidasi saja juga bisa ya. Berarti tidak ada pasangannya gitu ya. Oke, sambil dicoba ya. Aku coba urai-urai dulu. Ca3 PO4 2 kali. Nah, ini senyawa ion ya. Senyawa ion ini nih, senyawa ion. Ini kamu harus, waktu itu kan aku udah share tuh ya di WA ya. Tabel kation dan anion itu penting. Di sini kamu harus bikin reaksi ionisasinya. PO4 itu 3- ya. Akibatnya Ca-nya 2+. Karena dia tukeran kan ya muatannya. Iya. Kalau udah begitu, ini sudah sangat membantu. Berarti 3 kali Ca tambah 2 kali P tambah 8 kali O sama dengan 0 gitu kan ya. Ca-nya udah ketahuan plus 2 nih dari sini gitu loh. P-nya yang ditanya, O-nya berarti dia bukan pengecualian kan ya. Dapatlah P-nya. Ngerti nggak? P-nya plus 5 ya? Iya, P-nya plus 5. Nah, semuanya harus dihitung tuh. Ya, 2, 3, 4, 5 itu harus dihitung satu-satu. Dapatlah nanti berapa muatan yang diminta itu ya, NCAS-nya ya. Kan ini baru Ca3 PO4 2 kali ya. Terus yang sebelahnya adalah FeNO3 3 kali berapa N-nya? N-nya aku dapat plus 5 kok. Iya, plus 5. Ya, ini dipecah lagi ya. Kalau mau dipecah, berarti kamu lihat si NO3-nya dulu di tabel itu -1, maka Fe-nya 3+. Dari sini dapatlah Fe tambah 3N ya, ini 3N ya. Tambah 9O sama dengan 0 gitu kan ya. Fe-nya plus 3, N-nya nggak tahu, O-nya itu termasuk yang umum ya, umumnya -2 ya. Nanti dapat N-nya 5, betul.
Yang sebelahnya adalah CaCO3. CaCO3 ini CO3-nya tuh 2 min. Ya, Ca-nya 2 plus. Oke, atau ini juga kalau kamu hafal Ca itu golongan 2A udah pasti plus 2 ya. Berarti Iya. Ca tambah C tambah 3 kali O sama dengan 0. Hasilnya berapa nih C-nya? C-nya dapat plus 4. Iya, betul. Ya. C-nya plus 4. Terus yang nomor 4-nya Fe2ASO3 Fe3 ASO3-nya 2 kali gitu ya. Berarti harus lihat ASO3-nya dulu ya. Kalau ini sih aku kelihatannya 3 sih ya. Punya dia tuh 3. ASO3 itu 3 min ya. Lalu Fe-nya jadi 2 plus ya. Iya. Ini sebenarnya harusnya disetarain ya. Sebenarnya harusnya disetarain begitu. Cuman angka depan itu udah nggak ngaruh buat ngitung Bilox-nya ya. Nah, ini kamu perhatikan Fe-nya udah tahu 2, berarti 3 kali Fe tambah 2 kali AS ya, tambah 6 kali O gitu kan ya, sama dengan 0. 3 Fe berapa hasilnya? 3 plus 2, 2 AS tambah 6 kali min 2. Berapa nih jadinya? AS-nya plus 3. Iya, plus 3 ya. AS plus 3. Cu yang terakhir Cu2SO4. Ya, Cu2SO4. Cu2SO4. Ini kamu perhatikan si SO4-nya dulu ya. 2 min. 2 min. Cu-nya jadi plus 1 ya. Iya, plus 1. Ya. Plus 1 ya. Karena ini kan nggak dikali berapa-berapa SO4-nya ya. Nah, kalau Cu SO4 baru tuh. Cu-nya 2 plus, SO4-nya 2 min ya. Oke. Nah, yang Cu2SO4 berapa S-nya? 2 kali Cu tambah S tambah 4 kali O. Berapa? 2 kali 1 ya. Tambah S tambah 4 kali min 2 sama 0. S-nya plus 6. 6 ya. Berarti berapa? Itu kan jadi 12, 24. Habis itu jadi 24 sama 24. Jadi 4 dong. Belakangnya? Belakangnya itu jadi berapa? Salah. Ada yang mau ditanya nggak nih nomor 5-nya? Jadi jawabannya yang 55 436. 55 436 C ya, jawabannya nomor 5 ya. Marsha jelas, Marsha? Matthew? Joan? Ebi? Ada yang mau ditanya nggak nih? Nomor 5. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan kamu udah tahu pengionisasinya tuh seperti apa, ya reaksi ionisasi seperti apa, sebenarnya ya. Kayak misalkan tadi ada Cu2SO4. Lalu ada senyawa lain nih. Fe2SO4 3 kali. Ditanya S-nya berapa? Nah, kalau kamu udah ngerti cara penguraiannya itu kan SO4 selalu 2 min kan ya? Ya kan? SO4-nya kan selalu 2 min. Kebetulan ditanya S. S-nya itu masuk ke belakang, maksudnya ke bagian min ya. Nah, ini kebetulan udah sama nih, ya kan? Cuma beda depannya. Ya kan? Beda depannya. Nah, kalau kamu udah tahu ini sejenis, ya. Atas sama bawah itu pasti sama. S-nya plus 6. Ini juga plus 6. Tahu dari mana? Ya coba aja dihitung. Cu2SO4 kan tadi udah dihitung nih. Cu2SO4 ini plus 6 kan? Ya, Fe2SO4 3 kali kalau dihitung juga pasti plus 6. 2 kali Fe ditambah 3 kali S tambah 12 kali O sama dengan 0 gitu kan? Berarti 2 kali plus 3 ditambah 3 kali S tambah 12 kali min 2 sama dengan 0. 3S sama dengan 18, S-nya adalah plus 6. Ya. Kenapa aku bisa langsung tahu? Karena sejenis yang tadi aku bilang. SO4 2 min, ini juga bisa langsung ngitung S-nya. Ya. Sama dengannya muatannya dia. Gitu loh. Ya, jadi S-nya udah pasti plus 6. S dalam SO4, ya, S dalam SO4 2 min, itu selalu plus 6. Ya, ini nanti kalau ketemu senyawa lain yang ada SO4 pasti S-nya itu plus 6. Satu lagi.
Ya, jelas? Kok. Kok. Halo, ya? Itu SO4 min 2 itu dari mana? Atau ngapal ya? Dihafal. Kamu lihat di grup waktu itu aku udah pernah share ya. Foto yang tabel kation anion itu loh. Ntar coba lihat. Tabel kation anion. Masih ada nggak tuh di grup? Ada yang waktu itu Koko PC. Iya, aku screenshot ya. 7 kali 2 bertambah 7 kali 2. 2-nya ada 7. Ya, itu lihat tabelnya itu tabel anion atau ion negatif. Ya. Ion negatif ya. Nah, itu dihafal sih karena yang namanya ion negatif itu kayak SO4 ya, udah pasti 2 min, nggak ada SO4 3 min, SO4 min 1 gitu nggak ada. Tapi kalau yang depan ini kita nggak bisa hafalin. Kenapa? Karena dia bisa ada yang lebih dari satu, kayak Fe ada 2 plus, ada 3 plus, Cu ada plus 1 plus 2. Kita nggak akan bisa nentuin dari awal banget ini Fe-nya berapa, nggak bisa gitu loh. Harus tahu belakangnya dulu. Belakangnya muatannya berapa sih, baru tahu depannya dengan cara yang kali silang itu. Ya. Nah, nomor 6 ya. Kita pindah nomor 6. Matthew bisa nggak nomor 6? Manakah yang bukan reaksi redoks? Berarti kalau ditanya mana yang bukan reaksi redoks, kamu harus cek satu-satu. Yang tidak berubah sama sekali, kiri kanannya yang mana. Ya. Yang bukan redoks, itu ciri-cirinya ya. Nih ya, aku kasih tahu ya. Yang bukan redoks itu ciri-cirinya tidak ada unsur bebas. Jadi dengan kata lain, yang ada unsur bebas itu udah pasti redoks. Contohnya yang A. Zn ditambah H2SO4 ya. Tambah Zn, tanda panah. ZnSO4 ditambah H2 gitu kan. Nah, di sini ada unsur bebas nggak, Matthew? Kamu tahu unsur bebas? Tadi aku udah bilang unsur bebas. Unsur yang berdiri sendiri. Ada unsur bebas di pilihan A? Ada ya kok. Coba Matthew. Ya kok. Ngerti nggak kamu unsur bebas? Unsur yang berdiri yang ada di alam bebas atau yang berdiri sendiri. Ada nggak di pilihan A? Kalau ada, unsur apa? Yang seng ya kok. Yang mana? Matthew, tahu nggak? Unsur bebas di pilihan A. Unsur bebas di pilihan A berapa? Yang mana? Ya, yang seng kan kok. Yang Zn. Unsur bebas tahu nggak di pilihan A yang mana? Oh, Marsha juga nggak bisa ya. Atau di chat? Ngerti nggak? Marsha atau Matthew? Di pilihan A itu unsur bebas yang mana? Di pilihan B ada apa enggak? Di pilihan C ada apa enggak? Di pilihan D itu yang mana? Pilihan E yang mana? Jadi kalau ditanyanya pilihan ganda begini, kita langsung cek secara keseluruhan dulu yang mana unsur bebas ya. Iya betul, H2. Di pilihan A itu H2 sama Zn. Zn itu seng ya. Lambang dari seng itu unsur bebas. Ya, ini unsur bebas nih. Udah pasti dia redoks. Ya. Ini udah pasti redoks. Kalau ada unsur bebas itu udah pasti redoks. Lalu pilihan B, tidak ada yang bebas berdiri sendiri ya. Kita skip dulu. Yang C langsung kelihatan. Ya, S berdiri sendiri ya. Pilihan D ini ada Fe di depan. Ya kan? Pilihan E yaitu S sama O2 kan. Jadi kelihatan yang tidak ada unsur bebas sama sekali itu yang B. Ini pasti bukan redoks. Ya. Ini pasti bukan redoks. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu,
Kalau lebih dari satu yang tidak ada ininya ya, misalkan pilihan B sama pilihan D gitu ya, mau nggak mau dicek satu-satu ya. Misalkan HNO3, kamu harus tahu nih, yang mana dulu yang kita bisa tahu adalah H. H itu udah ada di aturan, umumnya +1. Lalu O itu udah ada di aturan, umumnya -2. Tapi ada 3 O-nya, jadi -6 totalnya. Hanya 1, maka N-nya pasti 5. NaCl, Na itu golongan 1A, Cl itu golongan, Cl-nya jadi -1 supaya totalnya 0. Na itu golongan 1A tadi ya. O itu -2, tapi totalnya ada 3, -6, ini 5 gitu kan ya. HCl, H-nya 1, Cl -1. Nah, kamu bandingin H sebelah kiri itu +1, sebelah kanan hanya +1. N sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Nggak berubah. O-nya sama-sama -2, Na-nya sama-sama +1, Cl-nya juga sama-sama -1. Nggak ada yang berubah sama sekali. Nah, ini dibilang bukan redox. Ya, nah, kalau yang sisanya itu pasti berubah. Zn sebelah kiri 0. Sebelah kanan Zn SO4. Nah, kamu urai kan Zn SO4, SO4-nya itu 2-. Maka Zn-nya pasti 2+, supaya bergabungnya jadi Zn SO4. Ini udah kelihatan +2. Dari 0 ke 2 ini oksidasi, naik. Gitu. Ya, udah ada oksidasi. Yang satu pasti reduksinya nih. H2. H2 itu 0, ya kan? H-nya di sini +1. 1 ke 0 kan reduksi kan? Turun. Ya. Jelas ya nomor 6? Kita pindah langsung ke nomor 7 yang mengalami perubahan bilangan oksidasi terbanyak. Coba Juan, bisa nggak Juan? Nomor 7-nya, perubahan bilangan oksidasi terbanyak berarti harus dicek satu-satu. Turunnya atau naiknya yang paling besar selisihnya tuh yang mana? FeO menjadi FeOH 3 kali. Berarti di sini FeO kamu harus tahu O itu -2 umumnya kan ya. Maka Fe-nya pasti +2 supaya totalnya 0. FeOH 3 kali. Nah, ini baca di tabel karena ini udah lebih dari 2 senyawa ya. Fe 2 unsur, Fe ada O sama H. Nah, OH ada kalau dalam kurung ini kamu cari di dalam tabel tuh OH ada nggak muatannya. Ya, nanti coba cek ya. Itu -1 tuh FeOH. OH-nya itu -1. Maka supaya jadi FeOH 3 kali, Fe-nya 3+. Ya, makanya Fe3 ya. O-nya -2 hanya 1, ya kan? H kan nggak berubah ya, H1, O-nya juga -2. Nah, di sini Fe dari 2 ke 3 berubah, naiknya 1, ya, selisihnya 1. Nah, itu dari pilihan A, B, C, D, E, yang berubahnya paling banyak, berarti yang selisihnya paling besar, entah naik atau turun, yang mana gitu. Yang A, B, C, D, atau E, gitu ya. Mau nggak mau harus cari satu-satu ya. Yang B, Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Yang kanan mah udah aman 3+. Yang sini berarti yang sama dengan yang kanan Cr-nya kan ya. O-nya kan -2. Ya, berarti 2 kali Cr tambah 7 kali -2 sama dengan -2 gitu kan ya. Cr-nya +6. Dari 6 ke 3. Turunnya berapa? 3 kan ya, -3. Naik 1 -3. Nah, yang satu udah kalah nih. Udah salah ya. B lebih besar turunnya dibandingkan yang A. Cek lagi yang C, D, sama E gitu loh. Bisa Juan? Nah, nomor 8 itu bukan pilihan ganda itu ya. 8 A, B, C, D, E itu bukan pilihan ganda. Itu satu-satu kamu cari ya. Itu kayak esai sebenarnya ya. Coba dicari yang lain ya. Ebi 8A ya. Nathan 8B. Oh, ada Jason nih. Jason 8C ya. Nanti si Marsha sama Matthew kalau bisa yang D sama E ya. Marsha yang D, Matthew yang E. Kita bahas sama-sama nanti. Oh, udah ya. 6 ke 3 tadi udah yang C ya sekarang ya. Yang C-nya bisa nggak MnO2 menjadi Mn2+. Gimana Juan? Mn2+ kan +2. MnO2 berapa Mn-nya? Mn tuh satunya +2 gitu. Atau kalau yang kanan kan udah dikasih tau muatannya +2 ya +2 gitu loh. Kalau yang kiri nggak tahu berapa, kita harus hitung. Kamu mulai dari O-nya lah. O kita tahu ya. O itu adalah -2 kan? -2. Ngerti nggak? O itu kan umumnya -2. Nah, O kan umumnya -2 kan, ada di aturan, ngerti nggak? Jadi Mn-nya dapat nih. Ya, Mn itu nggak ada di aturan, Juan. Jadi nggak bisa kamu langsung tentuin Mn-nya +2 atau plus berapa.
Kecuali yang ini Mn2+ ya udah ketahuan lah, itu ion tunggal namanya ya. Oh, Jelas nggak sampai sini? Jadi kamu harus tahu aturan nih, aturan Bilox ya, ada 7 ini kamu harus hafal. Unsur bebas 0, fluorin selalu -1, logam selalu positif. Hanya golongan 1A, 2A, 3A yang bisa langsung kita tentuin. Sisanya biasa dari tabel ya, logam. Ion tunggal sama dengan muatan. Nah, contohnya yang tadi Mn2+. Kalau dikasih tahu Mn2+ ya pasti Biloxnya +2 gitu loh. Ya, hidrogen umumnya +1 kecuali dengan logam. Oksigen umumnya -2 kecuali dengan 3 ini, ya kan? Total senyawa 0. MnO2 kalau ditanya berapa Mn-nya, nggak ada di aturan Mn itu berapa kan? Yang kita bisa tahu cuman O-nya. O umumnya -2 kecuali dengan ini. Nah, MnO2 kan bukan pengecualiannya si O kan? Maka O-nya udah tahu -2 gitu loh, Juan. Kali 2 ya kan? -2-nya ada 2 O-nya. Mn-nya nggak tahu berapa. Sama dengan 0. Tahu dari mana aturan ini dijumlah sama dengan 0? Aturan ke-7. Ya, total senyawa itu harus sama dengan 0. Ya. Maka dari sini Mn kurang 4 sama dengan 0, Mn-nya +4 gitu loh, Juan. Bisa? Jadi 7 poin di aturan ini sudah cukup buat nentuin setiap unsur Biloxnya berapa. Nah, tugas kamu adalah menentukan yang belum diketahui. Dari aturan biasanya. Pakai poin nomor 7. Ya. Gitu loh. Ya. Yang D, gimana yang D? H2O menjadi O2 bisa? H2O menjadi O2 bisa? Ini 4 ke 2 itu berarti turunnya 2 ya. Turunnya 2. Nah, kalau yang D, H2O menjadi O2. H2O dengan O2 berarti yang sama apanya? Unsur apa? unsur O-nya. O-nya, kiri sama kanan. Yang kiri O-nya berapa? O itu -2. -2 di itu sini. -2 kan? Iya, -2 umumnya kan. O2 yang di kanan? -2 juga atau -4. Enggak, itu unsur bebas. Unsur bebas tuh 0. Ya, unsur bebas tuh cuma berdiri sendiri ya. Udah kelihatan kan dari -2 ke 0 berarti ya turun 2 gitu kan. Ya. Satu lagi yang E. H2S menjadi SO2. Nah, H2S yang kita tahu tuh H-nya dulu ya. H-nya itu +1 ya. Akibatnya S-nya berapa? -2 gitu. Iya, -2. Hanya ada. SO2 kan kamu tahu O-nya -2. S-nya berapa? Ini kan O-nya -2 kan ya. Berarti -2 kali 2. Atau -2 kali 2 tambah S sama dengan 0. S-nya berapa? +4. Iya, +4 ya. Kalau udah ngerti langsung aja ya. Kalau misalkan masih bingung ditulis. S tambah 2 kali O sama dengan 0. S tambah 2 kali -2 sama dengan 0. S-nya S-nya +4 ya. Kalau masih bingung ditulis ini caranya. Baru kita taruh di sini 4. Bandingin nih dari -2 ke 4. Turunnya 6 ya. Jangan sampai salah ya. Turunnya 6. Nah, itu udah kelihatan kan? Nambah 1. Turun 3. Turun 2. Turun 2. Turun 6. Yang paling banyak yang E lah. Pasti perubahan yang paling banyak ya. Perubahan itu bisa naik, bisa turun. Ngerti ya? Jawabannya yang E nomor 7 ya. Nah, sekarang ke nomor 8 ya. Nomor 8 kita bahas satu-satu ya. Nomor 8A udah. KMNO4 ditambah HCl menjadi KCl tambah MnCl2 ditambah H2O ditambah Cl2. Yang ditanya tuh yang di garis bawah doang ya. Cl yang di HCl sama Cl2. Kamu langsung cari tuh. Cl dalam HCl berapa? Siapa tadi? Nathan ya? 8A. Udah belum? Berarti kan yang Cl di HCl itu kan hanya +1. Terus berarti Cl-nya jadi -1 ya? Ya.
Betul. Plus 1, min 1. Terus yang Cl2 yang sebelah kanan? Jadi 0 ya berarti ya? 0 ya. Udah tinggal tentuin dari min 1 ke 0. Jenis reaksi apa? Reduksi. Reduksi, betul. Dia kan tanya mengalami reaksi apa yang unsur di garis bawah itu ya. Reduksi ya. Udah selesai, itu doang yang ditanya ya 8A. Yang B-nya siapa tadi yang B-nya? Jason ya? Apa Ebi? Jason nomor yang mana Jason? Ini N ya. C-nya 2 MNS. Jason yang C ya. Abigail nomor B-nya bisa Ebi? 2 SO2. Ini S-nya yang digaris ya. S-nya yang digaris ya. Ebi nomor B-nya bisa Ebi? NH3 N-nya berapa nilainya? 2 kali 4. 2 kali 4-nya ada 2. 4-nya ada 2 kan? 2 kali 4. 2 kali 4 artinya 4 tambah 4 dong. Berapa? Tambahin 1. 7. kan. Tambah 1. Halo? Udah belum tadi? Halo? Ebi bisa Ebi yang B-nya? Jason yang C. Satu lagi. Kali. Sama. NH3 gimana tadi? Ebi bisa nggak? NH3 N-nya berapa? Lalu NH4Cl N-nya berapa? Nah ini Jason MNS sama SO2 udah Jason? Udah. Berapa MNS? MNS S-nya itu min 2. Iya. Taunya dari tabel ini ya. Karena MN itu kita nggak tahu berapa, S juga nggak tahu berapa, ya kamu cari di tabel itu S2 min. Akibatnya MN-nya 2 plus gitu ya. Lalu SO2 berapa S-nya? S-nya itu plus 4. Betul, plus 4 ya. Berarti ini naik oksidasi gitu ya. Lalu yang B-nya ini tadi NH3 udah belum Ebi? H-nya kan plus 1 kali 3 sama dengan 0, berarti N-nya min 3 ya. NH4Cl H itu udah tahu 1. Nah, di sini NH4Cl ini khusus nih ya. Dia itu bisa dipecah jadi senyawa NH4 plus dengan Cl min ya. Cl itu min 1. H-nya plus 1 kali 4 ya. Berarti N-nya adalah min 3 ya. Gitu ya. Ya kan? Artinya dari min 3 ke min 3 tidak berubah. Ya. Tidak berubah itu berarti bukan redoks, bukan reduksi, bukan oksidasi. Atau bukan redoks ya. Yang D-nya Marsha bisa? Metil? Yang E ya. Yang D, I2 tambah H2 menjadi 2HI. Yang ditanya I-nya ya. I yang sebelah kiri 0, yang kanan min 1 betul ya. Ini min 1 reduksi betul ya. Metil yang terakhir yang E. Lanjut ke tabel kita. Sebelum lanjut ke tabel yang E-nya berapa metil? 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. H yang ditanya ya. H2 berapa metil? 0 kok. Iya, H2O. H-nya 2 ya kok.
Plus 1. Ada di aturan ya. 2 itu totalnya, total 2H. Tapi 1H itu plus 1. Bimbel Smart, your smart solution.